النور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrari fid dharaini amin. Masih di fasal yang nomor 2. Saya ulangi baca cepat. Al-faslu tsani, fasal yang nomor 2. Fi bayani huquqiz zauji, dalam hal menerangkan hak-hak suami. Al-wajibati 'ala zaujati, yang wajib dilakukan oleh istri. Wahya, yang depan ngaji masih pada makan. Ayo ngaji. Wahya ta'atuz zauji, yang pertama adalah seorang istri wajib taat pada suami fi ghairi ma'siyatin, pada yang selain maksiat. Jadi sepanjang perintahnya bukan perintah maksiat, maka suami wajib ditaati. Itu merupakan hak suami dan kewajiban istri. Dalam satu hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin, andaikan aku boleh menyuruh seorang sujud kepada seseorang, manusia sujud kepada manusia, maka la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha, saya akan perintahkan seorang istri sujud kepada suami. Itu kata Rasulullah SAW. Belum? Apanya? Sudah belum? Sudah ya. Dicek dulu. Nah, sini masuk. Sudah? Kerasin dikit, Mas. Ya. Terus bassnya dihilangi. Atas, paling atas. Nah, dibuang sekali. Udah. Cek tes agak madep ke sini. Saya ngecek suara sendiri. Tes. Nah, sudah cukup. Suatu ketika ada orang Badui. Orang Badui itu ngetes tentang kenabian atau kerasulan Nabi Muhammad SAW, tentang kemukjizatan Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, orang Badui itu, aku akan beriman kepadamu ya Muhammad, asal engkau bisa memanggil pohon itu untuk mendekat ke sini. Rasulullah manggil gitu aja dan pohon itu mendekat. Dalam riwayat yang lain dikatakan, keterangan yang lain, intinya adalah ini seorang Badui ngetes kenabian Nabi Muhammad SAW, ngetes kehebatan Nabi sebagai seorang Nabi. Setelah ternyata terbukti, kemudian ini orang Badui sujud kepada Nabi. Saat sujud kepada Nabi, maka Nabi Muhammad SAW melarangnya. Jangan begitu. Keluarlah hadis ini. Lau kuntu amirun ahadan ayasjuda li ahadin. Jangan kau sujud. Andaikan diperbolehkan
seorang manusia bersujud kepada manusia, maka niscaya yang berhak sujud kepada manusia adalah sujudnya seorang istri kepada suami. La amartul mar'ata antas juda li zaujiha. Maka akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suami, andaikan boleh. Ini kan orang Badui sujud kepada Nabi. Nabi saja merasa tidak layak disujudi. Sebab satu-satunya sujud hanya kepada Allah Subhanahu. Andaikan diperbolehkan manusia sujud kepada maka siapa yang diperintahkan sujud kepada siapa? Istri diperintahkan sujud kepada suami, andaikan boleh. Hal ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa besarnya haknya seorang suami untuk ditaati. Ya, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kalau dipikir lagi, kenapa harus taat kepada suami? Jawabannya adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena seorang pria itu adalah pemimpin bagi siapa? Wanita. Dimatikan aja Mas. Ini kipas. Mana tadi? Dan tidak tahu. Nah, di sini saya bagus. Orang ngerti nggak sampean. Lanjut. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang pria itu adalah pemimpin bagi wanita. Yang namanya pemimpin ya ditaati. Kenapa harus taat? Misalkan masih ada yang ngeyel seperti itu. Karena kakean moco artikel liberal. Karena kebanyakan nonton apa? Sinetron atau K-pop dan sebagainya. Jadi tidak jelas pemimpinnya. Tidak jelas pemimpin. Jangan bayangkan aja lah. Ada orang nyetir kok sing setiran satu gitu ya. Kemudian yang nyetir dua. Kira-kira yang terjadi apa? Kacau kan? Nah, terus kemudian difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang nyetir itu yang sebagai pemimpin siapa? Laki. Tanya lagi, kenapa? Misalnya kenapa? Nah, ini kebanyakan mendapatkan input yang bernuansa apa tadi? Liberal. Jadi lanang karo wedok podo. Waduh, berbahaya. Lanang karo wedok podo berarti wong lanang iso nglairke no. Maka jawaban yang paling simpel adalah kenapa seorang suami itu wajib ditaati dan difitrahkan oleh Allah sebagai pemimpin adalah sebab ia yang nanti akan nanggung jawab dalam urusan-urusan akhirat, dalam urusan-urusan dunia. Jangankan urusan akhirat, urusan surga neraka. Wong urusan proyek saja misalkan ya, urusan proyek. Bangun proyek apa, jalan atau apa dan sebagainya. Datang pimpinannya. Pimpinan kan perintah, ini batasnya sekian. Lalu kemudian itu yang dipimpin atau ya yang dipimpin itu bilang, "Pak, sampean ke ngongkon-ngongkon. Enak dadi pimpinan." Misalkan gitu. Dia iri. Enak dadi pimpinan, kongkon wajib ditaati. Enggak, saya enggak mau. Misalkan itu. Dia enggak mau dipimpin. Maka apa kata pemimpin tadi itu? Ya sudah, enggak mau dipimpin. Coba jawab dengan akal sehat. Aku sebagai pimpinan dan kau yang dipimpin. Kau enggak mau taat kepadaku. Padahal kau wajib taat kepadaku. Kenapa kau wajib taat kepadaku sebagai seorang pemimpin? Sebab misalkan ini proyek satu ketika didemo oleh massa atau didatangi aparat atau disegel. Sing tanggung jawab yang dipimpin atau yang mimpin? Yang mimpin. Maka manuto nek batase ki semene. Understand ya?
itulah kenapa. Karena besok yang ditanggung jawabi, yang ditanya, yang diinterogasi habis-habisan sampean, Mas. Itulah kenapa sampean kudu ngaji. Dan itulah kenapa seorang istri wajib taat. Karena nanti sing bakal repot ora karuan suami. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadar rajul, di dalam akhirat akan dikatakan seperti itu. Hadar rajul, pria ini ya Allah, kata seorang istri, membiarkan aku tidak sholat. Pria ini ya Allah tidak membimbingku. Pria ini ya Allah macam-macam ditanyai pertanggung jawaban. Misalkan si pria tadi jawab, loh dulu saya sudah mimpin sampean aja ndak mau. Lah mimpin sepisan kok mutungan. Berarti suami ora kena mutungan. Ya sabar namanya juga mimpin. Demikian pula istri, ya sabar namanya juga dipimpin, harus taat. Tidak ada di dunia ini yang tidak ada kesabaran. Kenapa? Karena itu kunci surga. Sebab dikatakan dalam Al-Quran bahasanya, udkhulul jannata bima apa? Sabartun. Masuklah dengan kesabaran kalian. Ya. Lah tidak mungkin ada sabar kalau tidak ada insiden. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya, itu ya. Tapi taatnya fi ghairi maksiatin, taat yang selain pada urusan apa? Kemaksiatan. Lah kalau urusan kemaksiatan ya jangan taat. Walaupun itu suami. Ada lagi bahasa. Qila lil Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nisa'i khairun? Wanita yang baik itu bagaimana ya Rasul? Ini ada orang tanya kepada siapa? Rasulullah. Ini kata ketenanan, ini penting. Wanita yang baik itu bagaimana ya Rasul? Ini penting untuk yang sudah menikah, agar suami mendidik istrinya menjadi seorang wanita yang baik versi Rasulullah. Kalau sudah versi Rasulullah kan Rasulullah manggilnya gampang, oh itu umatku. Ngono ta? Tapi kalau baiknya bukan versi Rasulullah, oh itu versi majalah. Surah umatku golek majalah kono nggo gawe syafaat kan gitu. Nah. Apa kata Rasulullah? Wanita yang baik versi Rasulullah, tasurruhu idza nadhara. Seorang wanita yang bisa menyenangkan jika dilihat oleh suaminya. Jangan kuwale. Nek dilihat orang lain menyenangkan, begitu dilihat suaminya menyepetkan, jangan. Nah, menyepatkan. Angger ketemu bojoke hawane kaya pengen kudu mrengut. Begitu wong liya kayane dadi sumringah. Jangan begitu. Jangan begitu. Ya. Dilihat apa? Menyenangkan. Wa tuti'uhu idza amara. Dan taat bila diperintah. Kenapa sih harus taat? Takon kakean nonton apa? Film Korea utawa kakean rumpi-rumpi tetangga. Kita tuh sebagai seorang wanita harus berani kepada suami. Karena sejatinya setiap manusia sama. Kita bisa melahirkan, suami pun bisa. Iki ngomong-ngomong. Nggak ada jatahnya masing-masing, fitrahnya masing-masing. Sekilas enak menjadi suami karena harus ditaati, tapi berat karena nanggung jawabi. Jadi setiap suami maupun istri ada sisi berat dan ada sisi enak. Apa sisi enaknya istri? Simple. Apa wis malaikat takon bojoku, malaikat wis gampang wis begitu toh. Karena sing nanggung jawab siapa? Suami. Simple. Dari situlah seorang suami wajib tahu apapun tentang istri. Dan tidak sebaliknya. Karena setiap yang dilakukan istri pasti ditanggung jawab suami. Tapi tidak setiap yang dilakukan suami ditanggung jawab istri. Ini pencetho. Pakai hukum Islam. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah itu. Wala tukhalifu fi nafsiya wa maliya bima yakrah. Kata Nabi.
Nah, ini orang ngarang iki memang maca cetha hadis apa nih, dan hadisnya sahih. Wala tukhalifu, dan wanita yang baik itu kata Rasul, kata Nabi, versi Nabi loh ya, versi Nabi ini Mas. Dan sampean harus bisa menjadikan seperti ini. Seorang istri harus, dan ini tugas suami lagi-lagi. Istri itu dari awal yo tidak menyenangkan ketika dilihat dan sebagainya. Tapi sampean harus berkewajiban didik seperti itu. Tapi angel kok yus kewajibannya suami. Wah berarti sing kudu kasar, salah nek itu kudu kasar. Karena wanita itu bengkok. Bila diluruskan terlalu keras akan apa? Jepat. Jepat itu bahasa Indonesia apa toh? Patah. Kalau tidak diluruskan apa? Ya itu fitrahnya. Siapa yang wajib meluruskan? Suami. Kalau ada seorang istri yang tidak lurus, berarti siapa yang harus yang ditanyai pertanggungjawaban? Suami lagi. Kalau ngeluruskannya kekencengan, kekasaran, setiap dino nesu tok kudu ditaati. Wah, tiap dino nesu tok, dino-dino nesu. Terus kemudian akhirnya istri jepat bahasa Indonesia apa? Patah gitu ya. Maka siapa yang wajib tanggung jawab? Suami lagi. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, ini biar pahit-pahitan dulu. Nanti enak-enaknya nanti. Tapi tenang Mas, ngono terus kising jomblo dulu. Ternyata nikah abot ya, rasa nikah-nikahan pacaran wae tutuk tenan. Jangan begitu. Ini sisi-sisi yang berat, tapi nanti sisi-sisi ringannya juga banyak. Apa itu? 24 jam jadi ibadah. Hatta itu guyon jadi ibadah. Loh, Mas, kok matanya sampean kok hitam? Delok. Oh iya ya. Masa hitam sih? Iya itu, hitamnya di tengah. Nah, guyon. Iya mesti to. Nah, ganjaran kok ngono kuwi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kau tahu ndak burung itu membacakan istighfar untukmu? Loh kok bisa Mas? Iya. Bila ada seorang istri yang taat kepada suami membuatkan kopi, paham? Ganjaran ngomong ngono. Ganjaran ngomong ngono. 24 ganjaran. Dari situlah kenapa dari riwayat sejak dulunya sejak zaman para ulama, zaman para wali, terus kemudian zaman para syekh, tabiin, sahabat Nabi. Itu punya semangat kalau ada minal jumluwin wal jumluwat memang digathukake. Kenapa tiap kali ada jumluwin wal jumluwat gathuk tes nikah, dia terus memproduksi ibadah, maka kebaikannya itu untuk yang menggathukkan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu nek nggon mikir enake. Dadi mas jomblo sampean mbok paribasane pirang rakaat ndak pernah bisa mengalahkan orang yang sudah berkeluarga. Rakaat ini ya, 2 rakaat dari orang yang sudah menikah ya, itu tidak bisa dikalahkan dengan 70 rakaat dari orang yang jomblo. Oh berarti luar biasa dengan menikah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah ini penura kekencengan dadi yo ono enake ono ora enake. Ora enake itu bukan ora enak, ora enak itu artinya batas-batas. Jangan sampai melampaui apa? Batas. Apa itu yang nomor 3? Kriteria wanita yang baik versi Rasulullah. Biar apa kok ada kata-kata versi Rasulullah? Ya biar saat Rasulullah lagi nyari umatnya untuk disyafaat itu jelas. Oh kayak umatku. Baik versi Nabi. Itu loh. Seorang pria itu dia mendidik istrinya sehingga istrinya itu menjadi istri yang baik versiku, versi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, tasurruhu idza nadara. Dilihat oleh suaminya menyenangkan. Jangan sampai kalah dengan penjaga toko atau minimarket. Itu cuma nyari dunia saja. Jam berapa? Jam 10 malam begitu datang pelanggan. Silakan Mas mau beli apa? Nah, kan itu mesem apa merengut? Mesem. Padahal wis capek enggak sebenarnya?
Capek itu saja rela untuk senyum. Maka seorang istri harusnya tidak kalah dengan itu. Wong nyarinya itu surga kok. Kon guyu kok abot men. Apa yang kau pikirkan, Mbak? Apakah terlalu sedemikian di dunia ini memberatkanmu? Apakah kau mengkhawatirkan perkara-perkara yang belum jelas tentang masa depan padahal ije urip apa ora urip ora jelas? Ini yang nyari dunia saja jam 10 malam, jam 11 malam guyu ndak ketemu pelanggan. Bahkan orang mau guyu tok. Silahkan mau gimana bahasanya? Ini mau ditebus gitu kan? Ditebus. Ini 5.000 ini mau ditebus atau sekalian pulsa atau sekalian aku kan bisa itu. Saya guyon. Intinya mereka yang nyari perkara remeh saja rela untuk tersenyum dan enak untuk dipandang. Padahal itu kita sebagai seorang pria memandang itu malah dosa. Nek pikirannya macam-macam, nek orang mikir apa-apa tau orang mikir apa-apa. Tapi saya yakin ini surah mikir apa-apa. Lah istri itu ketika guyu aja, wes masya Allah itu ganjaran mau ketok wes kating drodol, bur. Sallallahu alaihi wasallam. Tasurruhu idza nadhara satu. Nomor 2, tuti'uhu idza amara. Taat ketika diperintah. Tanya lagi, kenapa kami sebagai seorang istri itu harus taat kepada suami? Takon mana? Bolak-balik dijawab. Karena nanti yang nanggung jawab semuanya adalah siapa? Suami. Karena tiap kesalahan istri itu tanggung jawab suami. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Terus kemudian nomor 3, wala tukhalifu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Ya, istri yang baik versi Nabi adalah dia tidak berselisih kepada suaminya terkait urusan dirinya atau terkait urusan hartanya. Wis pokok apa kata suami yo. Gini Mbak, misalnya sampean S2, S3 atau S4 lah wis ngono kan. Seorang wanita S6 lah wis pokoknya. S6 ya. S paling maksimal berapa tahun? Oh S3 ya. Misalkan S6. Sampean punya sebuah pertimbangan karena ahli ekonomi misalnya. Ekonomi. Pertimbangannya begini. Terus suami ini sampean misalkan dilalah ya. Mbuh piye kok iso-isone biyen-biyene dadi gelem karo lulusan SD umpamane ya. Lulusan apa? SD umpama ini, menggambarkan aja. Berarti kan jawabannya masalah pengelolaan uang jelas pinter yang S3 ya. Daripada yang lulusan apa? Suami yang lulusan SD. Tapi Mbak, nek kepingin menjadi seorang wanita yang baik versi Nabi, sifat sampean itu usul, bukan debat. Apa tadi? Mas, berdasarkan dulu saya kuliah di Harvard University, Thomas. Kini cara ngitung ngene. Ini usul saya sebagai seorang istri. Tapi keputusan ada di Mas terkait keuangan. Top nek iso ngono. Alah Mas lulusan SD kene nih Harvard University ngono kuwi ora iso. Mikir dulu Mas. Waduh ya Allah. Berat. Maka sing paling enak ini yang masih minal jumlain wal jumluat, carilah yang kafaah, sepadan. Ini Mas, lanjut cerita tadi itu. Ini sedang menggambarkan betapa pentingnya tidak berselisih dengan suami bagi seorang istri. Lagi-lagi ini adalah kasih sayang seorang suami. Harus dimunculkan. Pada saat ada istri mendebat dan sebagainya, simpel jawabannya. Dek, mungkin analisamu terkait keuangan itu betul. Tapi bahwa keputusan itu nek versi Nabi ada di suami. Itu dimong ora terus kemudian kowe pancen asli istri neraka tenan. Tidak boleh juga. Itu namanya terlalu apa? Keras. Nek terlalu keras bisa apa tadi? Patah. Tetap harus lemah
Ya tugas siapa? Suami. Karena kalau sampai patah berarti yang nanggung jawab siapa? Suami lagi. Kalau tidak lurus bengkok terus yang nanggung jawab siapa? Suami lagi. Berarti harus lembut Mas. Tapi angel lah itu tugas sampean kok. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Demikian pula seorang istri tadi itu. Semisal ini istri betul analisanya. Dan memang betul analisa keuangannya. Memang apa? Betul. Ini enggak hanya terkait mal ya, termasuk dirinya. Kadang-kadang kan seorang istri, Mas aku nganggo klambi sing ijo apa sing biru? Ya sing biru. Tapi ora pati sing ijo ya Mas. Ya sing ijo. Loh, jare sing biru mau, ya sing biru. Sing ndi to Mas? Ya Allah, bingung kan. Akhirnya begini, Mbak. Ini penting sekali. Bagi panjenengan dan bagi para pria ini juga sama-sama penting. Bahwa satu kata kunci, istri bisa betul dalam sebuah analisa. Tapi betulnya itu ya, betulnya itu belum tentu betul. Sedangkan ketika seorang istri taat kepada suami itu betulnya pasti betul. Minimal betul ngikut Nabi sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Misal begini, satu kasus meh kondangan gitu, atau kasus lain masalah keuangan, atau kasus lain terkait apakah ini harus silaturahim ke mertua atau ke siapa begitu dan sebagainya. Atau meh ming juhar iki enake lewat simpang 5 opo lewat gini bubaan gitu, pemane gitulah ya. Boleh jadi ini dalam kaitannya kita lagi bahas kaitan tidak berselisih. Apalagi untuk urusan-urusan sekecil mau ke simpang 5. Wong untuk urusan-urusan besar saja. Yang istri boleh jadi analisanya betul, tapi karena dia berselisih dengan suami boleh jadi malah jadi salah. Malah mending mungkin salah analisa seorang suami, tapi bila ditaati betul dalam hal taat sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ada keberkahan tersendiri. Ngene Mas, tak kasih contoh. Misalkan tadi itu ya, ada seorang istri, dia paham sekali bahwa ini suami kayaknya analisanya tidak tepat. Kalau kudu lewat ngendi misalkan iki nek meh ming Demak kok lewat Kaligawe si suami. Misal kome ya rada iki. Kudu lewat Meranggen pomene ya. Akhirnya ini si istri misalkan ngeyel. Mas, kandhani yo angel men bener to macet misalkan. Atau dan sebagainya. Analisa seorang istri bisa saja betul. Tapi betulnya apabila sampai menyelisihi suami, mungkin betul itu jadi kurang berkah karena berarti tidak ngikut Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Understand? Bahkan yang paling parah sekalipun. Satu ketika misalkan istri itu dia gara-gara ngikut suami, akhirnya jadi salah. Gara-gara apa? Ngikut suami. Misalkan si suami pengen ke Demak lewat mana tadi? Kaligawe. Dia dalam rangka yowis Mas, aku tak manut sampean lewat mana tadi? Kaligawe. Wis. Sebenarnya usulnya pengen lewat ngendi mau? Meranggen. Berarti kan ini dalam rangka ngikut suami yang dalam tanda kutip sebenarnya ngikut Nabi, sampai kemudian kena madorot bernama salah yakni macet. Ini gara-gara ngikut suami. Terus kemudian kena apa? Macet. Ingat Mbak, ini penting sekali analisa ini. Kalau toh itu memang suami salah karena lewat Kaligawe, tapi sampean taat kepada suami, maka taatnya itu, walaupun taatnya itu akhirnya kena macet dan sebagainya, terhitung pahala, terhitung berkah. Nek wis terhitung pahala, terhitung berkah, pelan-pelan nanti kau akan tahu hikmahnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka bahasa di sini
wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha. Ditambahi lagi dalam riwayat yang lain bima yakrahu, terhadap sesuatu yang nanti suami bisa benci. Maka sing paling ideal Mbak nek misalnya sampean S4 gitu, terus kemudian suami ini sampean itu sak bawah sampean, ya tinggal bilang aja, Mas, apapun keputusannya nanti saya ikut sampean, Mas. Cuman saya sebagai istri boleh bila saya memberikan usulan dan mengungkapkan analisa. Ungkapkan tak pripun, Mas. Itu lebih baik. Terus akhirnya keputusan lewat siapa? Tetap suami. Kayak gini kecil-kecil kayak gini mungkin jumluhan wala jumluhat ki urung ngerti. Nek sing wis bapak-bapak karo ibu-ibu setiap dino itu pendapat. Andaikan seorang istri benar dalam berbeda pendapat, tapi bila dia menyelisih suami, benarnya belum tentu benar. Tapi bila dia misalkan salah itu suami dalam sebuah keputusan, tapi kemudian istri salah, bahkan salahnya dalam keputusan tersebut karena ada mengikutinya itibak kepada Nabi, maka walau itu misalkan salah, asal bukan salah dosa ya maksudnya, maka tetap akan ada hikmah di balik itu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Pilek membahasake piye ngono. Intinya begitu. Dah itu 3 tanda apa tadi? Istri baik versi siapa? Nabi. Lanjut. Kemarin sebenarnya ini udah bahas ya. Terus kemudian wa mulazamatul bait, dan senantiasa sering di rumah. Kemarin udah kita bahas kok. Istri itu kalau mau pakai aturan yang Islami adalah senantiasa lebih sering di mana? Rumah. Tapi sampean Mas, walaupun peraturannya itu istri hendaknya di rumah, sampean itu juga berkewajiban sayang. Nek pancen sayang ya ora terus tahun nang omah terus. Jenengane ora sayang tapi gue apa? Menjara. Nek memang sayang ya ora ketang 1 bulan sekali atau seminggu sekali, ya tetap diajak jalan-jalan, pergi rehat dan sebagainya. Nah itu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kalau toh memang seorang istri harus pergi dan karena ada urusan penting, maka perginya itu harus izin kepada siapa? Suami. Itu harus dipahami itu. Diwolak-walik dipahami. Ya monggo itu terserah sampean mau pakai aturan yang kayak di hadis ini atau mau pakai aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Ngopo? Umur paling trimo rono tok lho. Izin, motoran izin, nge-grab izin, belanja izin, usi ambekan kon izin. Ini kan nek dong pas di majelis al-ngrumbiyah kan tetap terungkap seperti itu di antara para tetangga. Ya silahkan kau mau pakai aturan tetangga ya enggak apa-apa. Atau pakai aturan model-model Korea, itu enggak ada bedanya antara pria dan wanita. Tapi ketahuilah aturan Korea, aturan Barat atau aturan tetangga dan sebagainya itu satu pun tidak ada yang jamin selamat dunia akhirat. Nah aturan hadis yang saya bacakan ini itu jamin selamat dunia akhirat. Pilihan ada di tangan kita mau pakai aturan siapa. Kan juru ngono to penake. Lah nek mau pakai aturan tangga ngeki beras wae ora kan? Ngatur-ngatur. Maka ya ojo gelem. Wis. Dah. Ini jam berapa ini? Dah itu dulu ya. Ya sebagai kisah ada satu hadis lagi. Arabnya saya lupa. Bahwa ada 3 orang yang sholatnya tidak diterima. Yang pertama adalah seorang budak yang minggat sehingga dia kembali. Ya budak sekarang udah tidak ada. Pendekatannya ya pembantu tapi tidak tepat banget sebenarnya.
Nomor 2 adalah seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Nomor 3 adalah seorang istri yang minggat. Istri yang apa? Minggat sehingga dia pulang. Berarti misalkan ada seorang istri yang karena mungkin lagi geger sama suaminya atau lagi gak baik sama keluarga suaminya, umpama begitu, mertua dan sebagainya, atau sedang gak baik atau sedang suntuk di rumah, kemudian dia pergi tanpa izin atau pulang, minggat dan sebagainya, mau itu sholatnya di masjid di perjalanan, mau itu sholatnya ketika dia sampai di rumah, mau itu sholatnya sampai di Masjidil Haram sekalipun, tidak diterima itu sholat. Oleh karena itu ada satu kisah, kemudian masih ada yang tanya, kenapa sih harus taat? Ustaz terangke bolak-balik mau kae. Kenapa sih harus taat? Sebab nanti sing nanggung jawab suami. Misalkan ini istri keluar rumah, terus kemudian dia ndak terasa melakukan dosa bernama apa, misalkan menggunjing, sing disiksa pertama sampean Mas, sing disiksa pertama, sing digandem dihantami pertama sampean Mas. Itulah kenapa nek keluar harus izin, paham ya? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sing ditakoni pertama sampean, misalkan gini, ini ada seorang wanita, dia berdosa apa menggunjing atau ngapusi atau apa begitulah di luar rumah. Ini istrinya siapa? Ketemu istrinya Mas Imam, orang imam sampean ya, namanya suami ya selalu menjadi imam orang-orang. Nah sama imam sing apik lah insyaallah. Istrinya Mas Imam. Maka udah langsung yang dihabisi ini imamnya ini. Ini sebagaimana dalam sholat lah. Imam itu wajib ditaati. Kenapa? Karena dia nanggung jawab jawabannya. Sallallahu alaihi wasallam. Dah ya. Dan tidak bisa ditanyakan lagi itu. Saya harap sudah tidak ditanyakan lagi itu bolak-balik. Ya, sebagai kisah penutup adalah ada seorang istri di zaman Rasulullah SAW, itu ayahnya sakit, tapi sebelum itu dilalah sang istri dapat pesan dari suaminya, Dek, jangan kau pergi sebelum aku pulang. Ya. Terus kemudian sejurus kemudian saat suaminya pergi, ini sang istri dapat kabar bahwa ayahnya sedang apa? Sakit. Ayahnya sedang sakit. Pas ayahnya sakit, bingung ini wanita. Ini saya bentar. Sek ngaos riyen niki, Mak. Sek ngaos riyen niki. Nggih. Nah. Lanjut. Sampai mana tadi? Sakit. Ayahnya apa? Sakit. Ini kisah ini sebenarnya sudah fenomenal. Sampean sudah sering dengar. Tapi ini biar mantep. Ayahnya sakit. Pada saat ayahnya sakit, sang wanita ini bingung. Apakah dia harus keluar rumah demi menjenguk ayahnya yang sakit? Apakah dia tetap di dalam rumah karena pesannya suami jangan keluar rumah? Piye iki? Karena itu kala itu masih ada Rasulullah. Maka apa yang dilakukan? Ya kirim kurir untuk tanya sama siapa? Rasulullah. Apa yang terbaik untuk si wanita yang dalam kondisi dilema. Kalau dia pergi berarti nyalai suami. Kalau dia tetap di rumah berarti dia khawatir tidak berbakti pada ayah. Jawaban suami apa? Tetap di rumah. Zaman mesti takon, lah ngopo kok Ustaz kok ora WA wong kuwi? Zaman Nabi muncul WA. Nah. Sampai sakitnya lebih parah. Kirim lagi ini si wanita tadi, utusan tanya kepada Nabi. Jawab Nabi masih sama, tetaplah apa?
di rumah. Jadilah seorang istri yang sholihah, taat kepada suami. Bahkan sampai kemudian si istri tadi mendengar kabar bahwa siapa? Ayahnya apa? Meninggal. Ini kan namanya ghoyah. Setiap hadis itu ghoyah, puncak. Si suami, si istri mendengar kabar bahwa ayahnya apa tadi? Meninggal. Pada saat ayahnya meninggal, bingung kalau ini. Ini super bingung. Tanya kepada Rasulullah lewat kurir. Jawabannya apa? Apa? Tetap di rumah. Dan diberikan kabar dari alam malakut bahwa ayah si wanita ini diampuni oleh Allah berkat amal solihahnya yang taat kepada suami. Jadi ketaatan versi akal kita itu kadang beda dengan ketaatan versi syariat. Ketaatan versi akal sampean mbak kadang-kadang ya namanya taat itu yo balik enggak. Justru inilah menghasilkan sebuah keberkahan karena taat kepada suami, menghasilkan ayahnya diampuni. Nek bayangan kita kan, mungkin datang ke ayah berdoa, kan gitu toh. Ternyata adalah justru tetap di rumah. Nah, ini puncak. Nek kita terus mau seperti itu ya monggo, tapi ndak gitu-gitu amat. Sebagai seorang suami tentunya kita dari awal sudah pesen, Dek, tetap di rumah sebelum saya pulang. Nanti kalau ada apa-apa, ya WA. Simpel kan kita. Atau apa, Bi? Kalau WA-nya tidak aktif ya tetap di rumah. Tapi nanti kalau ada urusan yang memang benar-benar urgent dan itu baik ya enggak apa-apa. Misalkan kayak gini. Jadi dari awal sudah Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dah, ini hanya menggambarkan betapa pentingnya taat kepada suami dalam hal izin. Satu lagi, kias. Ini kias. Yang namanya keluar rumah itu hari ini orangnya bisa tetap di rumah, tapi kabarnya bisa di luar rumah. Betul enggak? Dengan cara apa? Status. Maka berulang kali saya sampaikan, ya monggo ini mbak-mbak semuanya. Kalau mau pakai cara yang bukan cara Islam ya silahkan status opo sing nang jero ati lebokke nang status. Padahal nanti kalau sudah ini kadung keluar les balik ke ini lo angel, betul enggak? Sudah kadung orang lain tahu balik ke ini. Padahal namanya orang lagi nesu, lagi kecewa dan sebagainya, kan ora sadar toh. Padahal wis kadung nyetatus surat. Misalkan pengantin baru surat statusnya ternyata kau begitu. Wah, ini kan mantan-mantan SMA kan langsung gembruduk toh. Kalau sudah buyar karu-karuan, maka jelas kan dulu pas Quratul Uyun pembahasan. Kalau engkau ada sebuah permasalahan di rumah tanggamu, jangan sampai keluar. Karena kalau kadung keluar, ini recovery-nya lu sulit. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bahkan jangan sampai ke orang tua, jangan sampai ke mertua. Kenapa yang namanya cinta itu cepet banget hilangnya, cepet banget jadi bencinya, cepet banget ya datangnya. Karena sering tau kasus seperti itu. Wah, nah ada suami istri mungkin ya masih kanak-kanak lah ya. Wah, gegere ra karu-karuan. Kadung sing kubu suami sak kota, sak kota karena dilelah. Oh, anak sing duwe kota itu. Terus kemudian sing kubu istri yo sak kota ngono guys meh geger dan sebagainya. Ini tiba-tiba oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya cinta itu kan sentimental, sudah langsung kangen. Iki wis kangen-kangenan bengi wis turu bareng kene wis meh kadung perang lho piye coba. Maka ojo tekan jowo dhisik. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lah yang dimaksud keluar rumah itu yang harus izin, itu bukan hanya keluar dalam bentuk fisik tapi keluar dalam bentuk berita. Itu juga izin. Lan pingin nek pencarane ora izin, ya sing apik-apik. Status lah alhamdulillahirabbil
Tapi ini alhamdulillahirabbil alamin ya emojine guyu, alhamdulillahirabbil alamin emojine nangis ya tetep kok jadi fitnah. Shallu ala Nabi Muhammad. Simpel, guyu. Istirahat. Loh, memang kenapa toh kok harus seperti itu? Laki-laki sudah saya sampaikan. Nek itu jadi dosa sing diantem pertama siapa? Suami. Berarti sampean terus sebagai suami harus bagaimana? Karena akan nanggung jawab sing berat, daripada berat ning kono mending dididik sekarang. Wah, berarti saya daripada diantem malaikat mending aku ngantem. Ya ora kena. Itu namanya terlalu Kalau terlalu keras bisa apa? Patah. Kalau patah yang tanggung jawab suami lagi. Wah, berarti rasa dikandani. Kalau tidak dikandani berarti fitrahnya istri itu apa tadi? Kalau bengkok yang kena siksa siapa? Suami lagi. Maka berat Mas dadi sampean. Si wanita pun wah enak ya dadi suami. Ini kita terangki berat kok. Oleh karena itu sing paling penak kembali lagi. Inilah aturan Islam. Kalau engkau mau pakai aturan majlisiyah al-ngrumpiyah ya monggo. Namun yang pasti majlisiyah al-ngrumpiyah atau majlisiyah Korea atau wal baratah dan sebagainya, tak ada satupun yang menjamin selamat dunia akhirat. Manusia itu pasti harus dikekang. Tidak mungkin ada manusia yang tidak dikekang. Dikekang oleh apa? Oleh aturan-aturan. Dikekang oleh apa? Oleh pemahaman-pemahaman. Betul tidak? Pasti ada yang ngekang. Lah kita serahkan kekangan itu kepada siapa? Dikekang omongan tetangga kah yang ngeibras weora? Dikekang omongan pemahaman Korea kah? Pemahaman Barat kah? Tak ada satupun yang menjamin. Maka sama-sama kita harus dikekang, kita berikrar diri untuk taslim, untuk siap zahir batin, dikekang, diatur oleh Allah Subhanahu. Inna sholati terus wa nusuki, seluruh kehidupanku, wa mahyaya ya, wa mamati napa? Lillahi. Itu dalam makna yang lain adalah sholatku, seluruh ibadahku, hidup dan matiku biar diatur oleh Allah. Bagaimana oleh Allah ngatur itu? Ya lewat Quran, lewat hadis, lewat kitab-kitab seperti ini. Nah, biar serasi dengan sholat kita. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Sudah jam 9. Oh 9:05 ya. Ini banyak pertanyaan hari ini. Satu lagi hadis. An Ummi Salamah radhiyallahu anha. Diriwayatkan dari Ummi Salamah. Taqul, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma mara'atin, mana-mana ada seorang wanita, matas dia mati, wa zaujuha dan istri suaminya anha radin. Suaminya itu ridho dalam arti dia menyaksikan, oh berarti istriku benar-benar seorang wanita yang taat, yang solihah, yang dilihat menyenangkan, yang taat, yang tidak pernah berselisih. Maka dakhalatil jannah. Wanita tadi pasti masuk apa? Surga. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan gimana? Idza shallatil mar'ah khamsa, ketika seorang wanita itu sudah melaksanakan sholat 5 waktu. Wajib enggak ini? Wajib. Nyaris enggak ada ibadah tambahan istri itu. Nyaris enggak ada ibadah tambahan. Itu pun sudah bisa masuk surga. Ora penak piye? Nyaris tidak ada ibadah apa? Tambahan. Itu pun sudah bisa masuk surga. Enggak, bahkan enggak ada ibadah sunnah loh. Perhatikan. Idza shallatil mar'atu khamsa, salat 5 waktu seorang wanita. Wa shamat syahraha, dia puasa Ramadan. Ramadan itu wajib apa sunnah? Ya, salat 5 waktu itu wajib apa sunnah? Wajib semua loh. Terus
Wa ata'at zaujah, dia taat kepada suaminya. Ini pun wajib, bukan sunnah. Wa hafidhat farjah, dia menjaga kemaluannya atau kemuliaannya. Dia jaga benar-benar. Maka dikatakan kepada si wanita tadi, masuklah surga melalui pintu manapun yang dikehendaki. Kan simpel banget. Tapi karena itu menjadi pintu surga, kadang-kadang malah jadi abot. Padahal simpel banget harusnya. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dah itu. Gue takon mana? Lah kenapa harus taat pada suami? Oh sangel mana terangke bolak-balik kok. Udah bolak-balik terangke. Jadi nanti termasuk yang paling pertama kali berat mas, wong lanang. Sebab detail semua yang dilakukan oleh anak itu sampai semua yang nanggung jawab. Detail dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, istri melakukan apa saja sampean sing nanggung jawab mas. Itulah kenapa wajib mendidik. Nah, terus bagaimana sampean mendidik seorang istri? Nek ngaji ora tahu. Gitu ta. Maca buku ora tahu, baca kitab juga ndak pernah. Oleh karena itu, sing paling enak sama-sama ngaji, sama-sama baca kitab. Ndak harus di sini, dimanapun itu. Ya. Ini kita belum bahas sing ibanatul ahkam. Belum juga bahas pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kitab Ibanatul Ahkam, baru sedikit tak baca. Babul kafaah. Bab menerangkan tentang sepadan antara calon suami dengan calon istri. Sepadan mas, sepadan. Enaknya sepadan ya. Jangan sampai sampean kok kemudian misalkan jen ini wah targetnya dhuwur banget. Sugih, ayu, gede, dhuwur, mancung, putih. Wah, apal Quran S3. Wah, mripate biru. Wah. Jelas banget toh. Yo bisa wae wong jenengane ahli sholawat kan ono wae. Begitu ketemu sing kok ngono, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Turunkan selera dia ya. Begitu urusan langsung khilaf. Ya Allah, itu pangeranku. Oh bar nikah nggak sadar, ya Allah. Bisa saja, tapi nanti repot kalau ndak sepadan. Wah anake wong sugih, target wah anake wong sugih. Wah anake wong sugih. Sing angop tok sak miliar. Aja sing kok ngono Mas. Di bab kafaah ini penting banget. Sepadan. Yang sepadan. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tuh hadisnya tadi itu? Ya ini. Al-Arabu ba'dhum akfa'u ba'din wal mawali ba'dhum akfa'u ba'din illa hajaman. Langsung saya baca fikul hadis. Annal Arab fil kafa'ah sawa'un ba'dhum li ba'din. Sebenarnya Mas, Mbak, ini dalam Ibanatul Ahkam. Ini mau orang Arab mau bukan Arab itu sebenarnya sama di sisi Allah. Terutama dalam 4 hal yang sering disampaikan itu. 4 hal itu kemarin apa? Li maliha, ya karena harta. Terus kemudian li jamaliha, karena kecantikan kegantengan. Terus li nasabiha, karena apa?
nasab. Terus kemudian yang terakhir fadfar lidiniha, fadfar bidatidin. Masalah agama itu golek sing semirip-mirip badan. Prioritaskan yang bagian belakang, yakni bagian apa? Din, agama. Itu adalah persis seperti huruf depan. Kalau di situ nilainya 1, yang lain 0, 3 berarti 1000 kan nilainya. Tapi kalau di situ 0 walaupun yang belakang 99 tetap hasilnya 0,99, belum ada 1. Maka di bagian keagamaan ini nanti menjadi penentu. Yes. Intinya adalah orang yang akhlaknya baik. Loh terus piye Ustaz, kalau yang baik dapat baik, misalkan jen tanya, baik dapat, terus saya dapat apa? Aku yang mikir ngono. Jawabannya adalah perbaiki diri agar ketika sampean baik, maka jodohnya pun sama-sama apa? Baik. Bisa. Nggak usah lama-lama, ini masalah kafaah ini saya rasa cukup. Langsung ke tanya jawab aja. Yang di sini ada yang tanya? Kalau tidak ada saya masuk ke yang masuk di DM. Tapi udah malam, jam berapa? Udah jam 9 berapa? 9.15 ya, 2 menit lagi ya. Kasihan yang pada tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama. Yang sini ada? Di online ada enggak? Kadang-kadang pertanyaan itu diulang-ulang, karena wingi orang ngaji terus saya tekor langsung takon di Bismillahirrahmanirrahim. Ini masalah Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di keluarga kami sudah terbiasa bila ada akad pernikahan atau pesta pernikahan itu selalu ada hiburan. Sejak saya ngaji, saya jadi sadar bahwa hal itu tidak perlu. Nah, sebenarnya bolehkah ada hiburan dalam resepsi nikah? Ya, jawabannya hiburan itu sing dimaksud sing piye kan? Karena setiap orang itu beda-beda, dia bisa terhibur dengan apa kan beda. Ada orang yang sudah sampai joget sambur boy, terus merasa ini belum hiburan ini, kalau belum apa misalkan. Ada orang yang baru sekedar apa gitu, cuman makan tok gitu misalkan ya. Bocah-bocah kali lah aku paham, semangane nak tok wis hiburan nih ya iso. Yang dimaksud seperti apa? Ya, belum tahu ya. Kalau hadisnya pendekatan tentang hal ini adalah hadis riwayat Sayyidah Aisyah. An Aisyah radhiyallahu an, a'linu hadan nikah. Kabarkanlah atau umumkanlah, beritahukanlah kepada halayak ramai tentang pernikahan ini. Wadribu alaihi bil ghurbal, dan pukullah dengan adanya pernikahan ini dengan ghurbal. Itu kalau diartikan sekarang ya misal semacam tabuh rebana begitu. Ya paling pol itulah, nek sing lain-lain saya ndak ngerekomendasikan gitu. Tola'al badru misalkan jen datang gitu ya. Tola'al berapa apa itu. Itu paling dekat seperti itu. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau melamar seorang gadis. Tapi khawatir ia maharnya mahal sebab anak orang kaya. Wah, siapa iki? Baiknya gimana Ustadz? Maju atau tidak? Iyu sampean piye melakukan? Nah, kalau saya mantap, tapi yang ndak mantap itu mahalnya itu. Wah, lagi repot nek kok ngene iki. Iki urung perang wis mundur nek iki. Ini model tipikal siapa ini nek wong ini. Harusnya kalau memang targetnya adalah orangnya, misal sebut saja memang keagamanya bagus, ya ini masalah orang kaya, masalah bukan orang kaya, bukan begitu pertimbangan.
Cuman nek kaya banget gitu ya memang pertimbangan. Sebab ada kafa'ah. Ya paling enak adalah dikomunikasikan. Apa? Tikus. Enggak apa-apa. Dan itu hal biasa, itu zaman dulu para syekh dulu itu biasa itu, malahan kadang timbani sekalian. Lu sini timbani zaman. Ya, udah lanjut ya. Lah kalau ngelihat di masa Rasul, ini sudah pernah ditanyakan loh, ini sudah pernah ditanyakan. Kalau ngelihat di zaman Rasulullah SAW, cek tes, inna a'dhaman nikahi barakatun aisaruhu manunatun. Sesungguhnya mulia-mulianya pernikahan dalam urusan keberkahan adalah yang paling mudah, masalah mahar. Tapi ini versi wanita. Nek versi si lelaki adalah sebaik-baik lelaki adalah yang paling besar memberikan mahar. Maksudnya biar sama-sama maksimal. Si pria maksimal dalam memberi, si wanita maksimal dalam tidak menuntut. Gitu loh, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, sama-sama punya tugas. Dah ini banyak banget ini pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah hukumnya mengonlinekan pernikahan? Ya boleh toh, masuk mengonline. Kesannya kan pamer, kok lebih terasa. Iya, niatnya pamer ya jadi pamer. Tapi kalau niatnya ngikut sunnah Nabi bahwa pernikahan itu diumumkan, ya dapat pahala. Ya tinggal niatnya sampean piye. Nah. Tentu di sana ada aturan main, yakni tidak boleh buka aurat, ngono-ngono kuwi. Terus kemudian yo nek kepingin sing berkah yo makan yo sambil duduk ya gitu. Kayak gitu-gitu. Jangan sambil berdiri apalagi sambil muluk-muluk gitu ya. Ya bagaimanapun a'linun nikah, sebarkanlah atau umumkanlah berita pernikahan. Lah kalau ngumumkannya sama niatkan pamer ya jadi pamer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan ini mirip-mirip sebenarnya. Sejak saya hijrah, saya menjadi faham bahwa ternyata resepsi kali ya maksudnya. Resepsi itu tidak harus besar-besaran, tapi orang tua saya dan calon mertua itu menghendaki untuk besar-besaran. Kami harus bagaimana Ustadz dan sebaiknya bagaimana? Masalah besar-besaran tidak besar-besaran itu gini Mas. Sampean punya prinsip, tapi orang tua juga punya pertimbangan. Barangkali sampean prinsipnya adalah aku ora pengin sing aneh-aneh lah sejak ngaji. Tapi Mas, ndak boleh sampai memikirkan diri sendiri. Orang tua itu punya pertimbangan. Barangkali beliau iso ngumpul ke sedulur, ngumpul ke silaturahim. Yo nek dong pas sampean nikah. Paham ndak? Jadi sampean punya pertimbangan untuk tidak rame-rame itu dibenarkan karena sampean wis tahu ngaji, sehingga tidak perlu sing wah-wah dan sebagainya. Tapi kemudian orang tua memiliki pertimbangan karena itu sedang gandeng sedulur dan sebagainya. Karena kenyataannya sedulur Jawa Timur, sedulur Jawa Barat, nek ndak ada momen pernikahan itu ya ndak ngumpul. Ya jangan kau larang. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Paham ya? Jadi ojo kaku-kaku banget. Yang penting a'linun nikah. Beritahukan kabar apa? Pernikahan. Dah ini. Saya rasa cukup di sini. Yang di sini tidak ada pertanyaan ya. Udah malam kok. Ada? Zub tadi apa pertanyaan apa? Di DM. Ya ndak bisa buka lagi buat live. DM barang ngomongin nangkene DM barang. Tiap dino yo ketemu. Nggak nih model DM ngono saya paham. Mesti takonan yang ini. Ustadz, apakah itu yang mbak itu belum ada calon? Ngono. Paham aku Sob.
Gitu ya. Nek khusus sama nanti jawabannya belum gitu aja. Sing belum, sing wis ya wis. Dah. Nah, dah sini cukup ya. Saya rasa cukup. Semoga ngaji kita ini lillahi ta'ala tidak ada tendensi apapun kecuali menyampaikan hadis, menyampaikan ilmu, biarkan sebagai ilmu ya, dan membawa kebaikan. Idealnya besok nek pas kesini itu selama perjalanan seminggu kalau ada pertanyaan tulis saja, begitu sampai sini sudah ada pertanyaan gitu ya. Al-Fatihah.